Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Gua. Beberapa saat setelahnya, murid-murid nampak sangat terkejut dan juga bingung dengan apa yang dikatakan oleh Chung Myun. Karena Chung Myun berkata kepada mereka semua bahwa setiap orang dapat beristirahat selama 10 hari ke depan dan Chung Myun tidak akan mengganggu mereka. Tentu saja itu adalah hal yang mengejutkan dan hampir tidak bisa dipercayai. Seseorang bahkan sampai mengasumsikan bahwa istirahat yang dimaksud apakah itu istirahat selamanya atau dengan kata lain mati. Tidak ada yang paham dengan perkataan Chung Myun. Tapi ia terus saja menjelaskan, ya kalian boleh beristirahat dan aku tidak akan mengganggu kalian. Jadi gunakan waktumu dengan baik. Kala itu hampir setiap murid nampak sangat shock dengan apa yang Chung Myun katakan. Tentu saja sulit untuk mempercayai perkataan tersebut. Jadi mereka pun malah mencemooh Chung Myun yang nampaknya telah menipu mereka semua. Itu bahkan membuat Chung Myun sedikit kesal. Ia sampai berkata, baiklah, terserah pada kalian mau percaya atau tidak. Yang penting selama 10 hari ke depan aku tidak akan mengganggu kalian. Lalu Chung Myun pun pergi meninggalkan setiap orang. Terjadi kebingungan di antara murid-murid. Lalu Baekhyun pun mulai menenangkan dan menjelaskan, mungkin apa yang dikatakan Chung Myun benar adanya. Kita telah berlari tanpa henti selama beberapa hari ke belakang. Jadi bukankah hal yang wajar jika menyuruh kita istirahat? Karena jika terus memaksakan diri dan berlatih tanpa henti, bukankah itu akan menjadi hal yang buruk bagi tubuh kita? Seseorang menanggapinya, senior, itu memang benar, tapi kenapa ia tidak mengatakannya saat di perjalanan sebelumnya? Baekhyun pun menanggapinya, apa? Ia tidak mengatakan hal tersebut selama di perjalanan? Ya, nampaknya Baekhyun juga mulai merasakan kejanggalan dan juga hal aneh kenapa keputusan tersebut tiba-tiba dibuat oleh Chung Myun. Hingga beberapa waktu setelahnya nampaknya murid-murid juga tengah bingung dengan apa yang dimaksud dengan istirahat. Itu semua karena kehidupan mereka sebelumnya tidak pernah ada yang namanya kata istirahat. Ada seorang murid yang menjelaskan istirahat itu adalah sesuatu yang biasa kita lakukan jika selesai berlatih, seperti mandi, makan, dan yang lain sebagainya. Yang terpenting itu adalah hal yang biasa kita lakukan jika kita tidak berlatih. Tapi anehnya murid-murid malah menjadi semakin bingung. Itu semua karena keseharian mereka hanyalah berlatih dan itu mungkin sampai terukir pada tulang-tulang mereka, sehingga jika mereka tidak berlatih tubuh mereka menjadi terasa canggung. Dan semua murid ternyata merasakan hal yang sama. Walau demikian, Baekhyun tetap berkata bahwa kalian harus istirahat dan setiap orang pun kembali ke asrama. Tentu saja tujuan awal mereka adalah beristirahat, tapi anehnya mereka sama sekali tidak bisa tenang dan juga tidak nyaman. Tubuh dan pikiran mereka nampaknya menjadi tidak sinkron. Tubuh mereka seperti tengah beristirahat, tapi pikiran mereka tidak, dan itu malah membuat murid-murid menjadi seperti orang gila. Hingga pada akhirnya seseorang pun berkata, aku sudah tidak tahan lagi. Aku akan keluar dan berlatih sedikit lalu beristirahat dengan nyaman. Awalnya Baeksang melarang mereka, tapi nampaknya murid-murid sudah tidak tahan. Karena biasanya mereka hanya bisa beristirahat jikalau tubuh mereka berkeringat. Jadi hal yang paling masuk akal yang bisa mereka lakukan saat ini adalah berlatih seperti biasa, barulah beristirahat. Dan nampaknya seluruh murid setuju. Mereka pun mulai melakukan latihan seperti biasa.
Beberapa saat setelahnya, ditemani oleh 5 pedang dan juga biksu Haeyeon, Jungmyeon melewati tempat pelatihan dan nampak begitu terkejut melihat anak-anak yang malah berlatih bukannya beristirahat. Ia bahkan sampai berkata, "Tunggu, apakah mereka sudah gila?" Baekhyun menambahkan, "Benar, bukankah jelas tadi kau mengatakan bahwa murid-murid harus beristirahat?" "Ya, aku jelas mengatakan hal itu. Jadi, apakah makna kata beristirahat telah berganti?" Baekhyun pun mulai memahami situasinya, lalu ia pun menjelaskan kepada Jungmyeon, "Jungmyeon, ini semua mungkin karena kau selalu saja memberikan pelatihan ekstrim kepada murid-murid sehingga makna istirahat dan juga latihan telah berubah dari sudut pandang mereka." Dan perkataan tersebut malah membuat Jungmyeon sedikit kesal. Ia pun berkata, "Apa? Jadi mereka pada akhirnya tidak mau menuruti perkataanku? Apakah mereka semua ingin melawanku?" Baekhyun menambahkan, "Dasar bodoh, tidak ada seorang pun di sini yang berani melawanmu, entah junior ataupun senior. Tapi ada seseorang yang berkata, tidak ada seseorang yang berani, yaitu Tang Soso." Ya, nampaknya setiap orang setuju dan juga tahu alasannya, tapi Tang Soso adalah pengecualian. Baekhyun pun kembali berkata, "Baiklah, mari kita biarkan saja. Mungkin tubuh mereka menjadi sedikit lebih canggung karena hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan." Dan nampaknya Tang Soso tidak terlalu setuju. Ia berkata, "Tapi jika kau tidak beristirahat, itu tidak baik untuk tubuhmu." Baekhyun menanggapinya, "Ya, biarkan untuk kali ini saja." Lalu Jogul berkata, "Senior, jika demikian, haruskah kita bertukar beberapa serangan? Sepertinya aku mendapat sedikit pencerahan setelah bertarung melawan murid-murid Wudang sebelumnya." Dan Baekhyun pun menjawab, "Jika demikian, baiklah, mari kita lakukan." Melihat hal tersebut, Jungmyeon pun berkata, "Apakah mereka telah kehilangan akal sehatnya?" Dan saat itu juga ia pun sadar bahwa tanpa sengaja ia telah menciptakan para monster yang gila latihan. Beberapa saat setelahnya, pimpinan Yunjong pun nampak mengangguk setelah mendengar seluruh penjelasan dari murid-murid dan juga para penatua terkait dengan perjalanan yang telah mereka lalui. Memang Yunjong sendiri sesekali mendapatkan kabar dari Serikat Pengemis, tapi tentunya akan berbeda jika ia mendengar secara langsung dari para murid-murid yang merasakannya. Lalu ia pun berkata, "Terima kasih, kalian telah melakukan segalanya dengan baik dan yang terpenting adalah tidak ada korban jiwa di pihak Gunung Hua." Lalu Yunsang menanggapinya, "Tidak pimpinan sekte, kali ini kami hanya beruntung." Tentu saja itu bukanlah hanya keberuntungan, melainkan karena kegigihan dan juga kemampuan yang dimiliki oleh murid Gunung Hua saat ini. Lalu pimpinan sekte bertanya kepada Baekhyun terkait apa yang ia rasakan selama perjalanan tersebut. Lalu Baekhyun pun menjelaskan bahwa memang Gunung Hua telah berkembang, tapi kita juga memiliki banyak kekurangan karena akhirnya ia pun tahu kenapa para sekte bergengsi berada pada posisi mereka saat ini. Memang Gunung Hua telah mengalahkan Wudang, tapi itu hanya tampak di luar saja. Yang sebenarnya Gunung Hua masih jauh berada di bawah Wudang dan Baekhyun memahami hal tersebut. Pimpinan sekte pun mengangguk. Nampaknya ia juga telah memahami permasalahan tersebut. Lalu kembali bertanya kepada Hyunyong bagaimana menurutnya. Hyunyong menjelaskan, "Pimpinan sekte, mulai saat ini Gunung Hua akan berbeda dengan Gunung Hua yang dahulu. Setelah berhadapan dengan Wudang, akhirnya aku menyadari beberapa hal. Pertama,
Sampai dengan saat ini, Gunung Hua selalu melakukan apa yang mereka mau. Nah, kala itu Hyun Sang tidak memahami perkataan dari Yoon Young. Ia bahkan bertanya apa maksudnya. Lalu Yoon Young pun mulai menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ingin dilakukan oleh Gunung Hua, mereka lakukan begitu saja tanpa ada yang melarangnya. Seperti saat mengikuti kompetisi dunia murim, lalu menuju Yunnan, dan yang terakhir Istana Laut Utara, bahkan penaklukan Nokrim. Tidak ada seorang pun yang mengganggu rencana mereka. Tapi untuk berhadapan dengan Wudang itu berada di luar kendali mereka, yang artinya saat ini beberapa sekte besar telah memperhatikan Gunung Hua. Dan kejadian serupa mungkin akan terus bermunculan selama beberapa waktu ke depan. Itu semua mungkin untuk menekan pergerakan ataupun perkembangan Gunung Hua. Dan apa yang akan terjadi jika murid-murid Wudang menghadang mereka sebelum menaklukkan para bandit atau sebelum berangkat ke Istana Laut Utara? Pasti hasilnya akan berbeda. Dan nampaknya baik itu Hyun Sang dan juga pimpinan Yoon Jong akhirnya mengetahui maksud perkataan dengan Yoon Young. Itu berarti saat seluruh sekte mengamati Gunung Hua itu akan sedikit mempersulit pergerakan mereka di masa depan. Dan itulah yang harus mereka antisipasi saat ini. Tapi seseorang menanggapinya, tidak, itu bukanlah permasalahan besar dan itu adalah Chumyun. Memang benar, sekte-sekte telah memperhatikan Gunung Hua, tapi itu bukan berarti mereka bisa menghentikan langkah Gunung Hua dengan begitu mudah. Sama halnya saat seseorang ingin menghentikan laju aliran air, itu tidak akan bisa dilakukan dengan mudah. Jadi pada intinya setiap orang tidak perlu khawatir. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Chumyun ada benarnya, dan itu membuat setiap orang menjadi sedikit lebih tenang. Lalu pimpinan sekte Yoon Jong pun melanjutkan ke topik berikutnya, yaitu hal yang lebih penting. Chumyun pun mulai menebak hal penting apakah yang dimaksud. Ia menyebutkan segala hal penting yang telah atau harus ia selesaikan. Tapi ternyata bukan itu semua. Ada hal yang lebih penting dan mendesak yang harus mereka selesaikan. Dan Chumyun pun akhirnya teringat, itu adalah aliansi kawan surgawi. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.